Dari zaman salam hampir salam kepada guru-guru. Jurusan sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
kepanjangan cerpen? Cerita pendek. Jadi Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan membawakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian, ciri, dan karakteristik cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen seperti tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, menyimpulkan isi cerpen yang kalian baca. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang ringkas dan padat, yang menceritakan sebuah kisah dengan fokus pada satu tokoh dan satu peristiwa utama. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu ciri-cirinya bersifat fiktif atau cerpen merupakan karya imajinatif atau karangan penulis, bukan cerita nyata. Jadi cerpen itu bukan cerita nyata. Cerpen itu adalah cerita yang dibuat penulis, yang dibuat secara ringkas dan padat. Yang kedua, umumnya jumlah kata dalam cerpen tidak melebihi 10.000 kata, sehingga isinya lebih ringkas dan fokus. Yang ketiga, alurnya tunggal. Cerpen hanya memiliki satu cerita utama dan satu fokus masalah atau konflik yang jelas. Selanjutnya, tokohnya terbatas dan sederhana. Jumlah tokoh yang dihadirkan dalam cerpen terbatas dan tokoh utamanya menjadi pusat perhatian. Yang selanjutnya, latar yang terbatas. Latar waktu dan tempat yang digambarkan dalam cerpen lebih singkat dan terbatas untuk mendukung fokus cerita. Menggunakan bahasa sehari-hari. Karena cerpen itu cerita pendek, jadi bahasa yang digunakan yaitu bahasa sehari-hari si penulis. Dapat dibaca sekali duduk. Karena panjangnya yang singkat, pembaca dapat menikmati keseluruhan cerita hanya dalam satu sesi membaca. Memberi kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen mampu menyampaikan pesan atau makna yang mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan atau terkesan dengan ceritanya. Kalau sudah ingin membaca cerpen toh, pasti kita tahu isi ceritanya, pasti terkesan atau ada kita merasa sedih. Dan yang terakhir, fokus pada satu permasalahan. Keterbatasan ini membuat cerpen lebih fokus pada satu inti permasalahan yang disajikan dengan cermat. Sudah. Dikit amat. Oke, sekian pelajaran atau materi pada pagi hari ini. Ibu minta maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Jadi apakah pada hari ini kalian merasa senang atau Jadi jika ada tugas yang tadi Ibu berikan, Ibu mau pertemuan berikutnya kalian mengumpulkan dan membacanya ke depan. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan apresiasi kalian terhadap Ibu yang sangat luar biasa, baik menerima sangat Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin ada salah satu dari kalian yang bisa membacakan satu puisi untuk pertemuan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan puisi tentang kisah senja. Setelah sekian lama mengembara, lelaki itu akhirnya pulang ke rumah. Ia membuka pintu, melemparkan ransel, jaket, dan sepatu. Aku mau kopi, katanya, sambil dilepasnya pakaian kotor yang kecut baunya. Istrinya masih asik di depan cermin, menghabiskan bedak dan lipstik, menghabiskan sepi dan rindu. Aku mau
piknik sebentar ke kuburan. Tolong jaga rumah ini baik-baik. Kemarin ada pencuri masuk, mengambil buku harian dan surat-suratmu. Tahu senja sudah menunggu, lelaki itu bergegas ke kamar mandi. Gebiar-gebiur bersiul-siul sendirian, dan istrinya bergelut di depan cermin. Mematut-matut diri, senyum-senyum sendiri, kok belum cantik juga ya. Lelaki itu pun berdandan, mencukur jenggot dan kumis, mencukur nyeri dan ngilu, mengenakan busana baru, lalu merokok, minum kopi, ongkang baca koran. Aku minggat dulu mencari jodoh. Tolong siapkan ransel, jaket dan sepatu. Si istri belum juga rampung memunggar kecantikan di sekitar mata bibir dan pipi. Ia masih mojok di depan cermin, di depan halusinasi. Puisi yang kedua, ayat-ayat cinta. Tahukah kalau cinta tidak selalu hadir dalam suara keras yang memekik? Kadang ia datang seperti bisikan doa sunyi, namun menggema jauh ke dalam jiwa. Setiap kata yang dituliskan ini bukan sekedar uraian kalimat tanpa arti. Ia adalah ayat-ayat yang merangkul dari rindu, dari harapan yang kuselapkan di antara cinta ini tidak mencari tepuk tangan, tidak meminta sorotan. Ia hanya ingin menjadi seperti doa yang sampai tanpa suara. Dan jika kau temukan cinta ini suatu hari, bacalah dengan hatimu, karena setiap hurufnya telah kubangun dari mimpi-mimpi yang kutulis atas namamu. Dan jika kau membacanya di sela-sela diammu yang panjang, semoga kau tahu bahwa setiap ayat ini hanyalah caraku mencintaimu tanpa pernah selesai. Misi yang kedua, pendidikan. Misi yang ketiga, pendidikan adalah gerbang masa depan. Pengetahuan engkau adalah ladang kebijaksanaan, tempat tumbuh kembang paramu, penerang masa depan. Dengan buku-buku dan pena di tangan, generasi muda memasuki gerbang yang gemilang. Guru adalah pemandu, menghidupkan bara semangat dan pengetahuan, mengajar dengan sabar, menginspirasi dengan kasih, membimbing dengan demi langkah dalam perjalanan. Pendidikan adalah pancaran sinar harapan, membuka pintu ke masa depan yang cerah. Ia membebaskan jiwa dan dari belenggu kebodohan, menghancurkan dinding-dinding lewat segala arah. Di dalam buku terhampar dunia lulus, pengetahuan meluap seperti samudra lepas, mengajarkan kita tentang sejarah dua kebudayaan, membuka mata kita pada berbagi perspektif pengetahuan. Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan diri dari sikap prasangka dan ketidaktahuan. Dari sikap prasangka dan ketidaktahuan, ia membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam. Marilah kita bersama-sama berdiri, mengangkat bendera pendidikan yang terang, membuka pintu kesempatan dan kemajuan untuk setiap orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.